Mhm. Kalau nggak digituin nggak nurut. Mhm. Saya udah bilang, dia nggak mau nurut. Suara saya lebih keras, dia nggak mau nurut. Mhm. Suara saya semakin keras, dia nggak mau nurut. Akhirnya saya pukul, baru dia nurut. Mhm. Berikutnya dipukul sekali, masih nggak nurut. Saya pukul 2 kali. Berikutnya dipukul Mhm. 2 kali, nggak Mhm. nurut. Saya pukul Mhm. 3 kali, gitu kan Mas Adi. Mhm. Jadi Mhm. akhirnya kemudian dia melakukan kekerasan yang semakin lama semakin Ya, intens. Karena ya. dia merasa itu yang harus dia lakukan untuk menaklukkan si anak, Mhm. supaya anak menjadi disiplin. Ya. Kan gitu. Nah, cilakanya Mas Dani ada satu nih yang mesti saya angkat juga. Banyak orang tua yang menganggap perilaku kekerasan ini sebagai cara untuk mendisiplinkan, gitu kan? Oke. Ya, jadi banyak yang ekspresinya seperti ini. Mhm. Kalau nggak digituin nggak nurut. Mhm. Saya udah bilang, dia nggak mau nurut. Suara saya lebih keras, dia nggak mau nurut. Mhm. Suara saya semakin keras, dia nggak mau nurut. Akhirnya saya pukul, baru dia nurut. Mhm. Berikutnya dipukul sekali, masih nggak nurut. Saya pukul 2 kali. Berikutnya dipukul Mhm. 2 kali, nggak Mhm. nurut. Saya pukul Mhm. 3 kali, gitu kan Mas Adi. Mhm. Jadi Mhm. akhirnya kemudian dia melakukan kekerasan yang semakin lama semakin Ya, intens. Karena ya. dia merasa itu yang harus dia lakukan untuk menaklukkan si anak, Mhm. supaya anak menjadi disiplin. Ya. Kan gitu. Apalagi ini kan konsep yang salah sekali gitu. Disiplin tidak harus pakai kekerasan, kan gitu. Tapi banyak yang menganggap ya kalau mau bikin anak nurut, bikin anak jadi orang, bikin anak disiplin ya harus dengan kekerasan gitu. Jadi banyak sekali konsep yang salah seperti itu gitu Mas Mhm. Yani. Mhm. Si kekerasan yang akhirnya menjadi dengan dalih pendisiplinan tadi Mm-mm. sebenarnya adalah pembenaran dari sisi orang Mm-mm. tua Mm-mm. atau memang eh, itu harus dilakukan karena tadi anaknya terlalu ngeyel gitu, Bu. Nah ya, nah gini kalau kita lihat dinamikanya, kengeyelan si anak ini membangkitkan emosi si orang tua. Mhm. Gitu. Nah, sehingga kemudian dengan terbangkitnya emosi, apalagi orang tua yang punya pengalaman kekerasan di masa lalu, maka kemudian orang tua terpicu ya, Mhm. terpicu Mhm. untuk melakukan kekerasan itu. Nah, memang alasan dia karena si anaknya Ya, ya, bandel, ya. gitu kan ya. Tapi Mas Daniel kalau kita berhubungan kan ada transaksi ya, Mas. Mhm. Kalau misalnya orang tuh kan ada dua macam lah kalau kita mau anggap dua Mhm. ya. Mhm. Orang yang keras gitu kan, orang yang keras dan kuat gitu ya, Mhm. kuat, pribadinya kuat, dan orang yang lemah. Nah, kalau kita berhadapan sama anak yang bakatnya memang keras gitu, dia dimarahin, dia keras kepala, dia nggak mau gitu kan. Nah, terus kan mungkin orang tua seharusnya diem dan cari cara gitu. Tapi kemudian kan jadi jengkel. Mhm. Jadi jengkel naik nadanya. Anaknya makin nggak mau. Mhm. Karena Mhm. anaknya tipe yang keras. Yang ada yang saya nggak mau diatur, kata-katanya gitu ya. Ada Mhm. kan anak kayak Mhm. gitu ya, Mas. Mhm. Jadi kemudian orang tua lebih keras lagi. Bukannya mikirin anak kenapa nggak mau nurut ya, apakah pakai cara-cara lain. Enggak, Oke, tapi dia oke. terpicu. Ya. Terutama kalau dia punya pengalaman. Jadi artinya dia punya konsep kayak begitu. Banyak yang bilang begini, dulu juga ayah saya lebih kejam dari saya. Saya sih cuma begini, saya cuma begini Mhm. gitu kan. Mhm. Ayah saya dulu, ya itu kita bisa, oh iya kamu dulu berasal dari keluarga pelaku kekerasan. Sehingga cuma cara ini yang kamu Mhm. tahu Mhm. untuk mendisiplinkan anak kamu gitu. Oke. Eh, Kekerasan yang kita bahas di sini Mm-mm. adalah kekerasan yang terjadi berulang Ya, atau sekali saja itu dilakukan sudah termasuk kekerasan pada anak. nah, itu ada pertanyaan. Kemarin baru saya ngajar di kelas Mhm. mahasiswa saya bertanya seperti itu. Mhm. Prinsipnya gini, Mas Daniel. Kalau kita ngomong kekerasan, biarpun satu kali, kita masuk ke definisi. Oke. Semua tindakan yang memberikan rasa tidak nyaman, yang memberikan penderitaan atau rasa sakit, gitu ya, itu termasuk perilaku kekerasan. Kan gitu, Mas. Mhm. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita bedakan jadi dua. Ada violence, di mana tindakan kekerasan itu dilakukan secara fisik, Mhm. mukul, nendang, mungkin tarik rambut kali ya, Mhm. tarik kuping, pokoknya yang sifatnya fisik itu kelihatan, tinju kayak gitu ya. Ada yang abuse. Nah, kalau abuse ini bahasa Indonesia mungkin yang paling pas adalah penganiayaan. Oke. Bisa jadi Mas Daniel nggak disentuh sama sekali, Mhm. Mhm. tapi diomongin omongan yang jahat gitu Ya, ya, ya. yang bikin Mas Daniel sakit hati. Nah, kalau itu pun dilakukan satu kali, kan Mas Daniel kan udah luka. Mau itu dipukul Mhm. cuma sekali itu, mau Mhm. itu dihina barangkali Mhm. atau diejek cuma sekali itu, kan Mhm. sudah luka, Mas. Mhm. Jadi perbuatannya ini disebut kekerasan tetap, walaupun cuma satu kali. Nah, Oke.
Kalau pada orang tua, sayangnya Mas, kalau abuse parents Mhm. itu akan melakukan berulang-ulang, menjadi pola. Yang dia setiap dia marah, dia lakukan itu. Setiap dia marah, dia lakukan itu dengan asumsi untuk mendisiplinkan tadi. Nah, jadi kita bisa bicara dua-duanya. Apakah yang cuma satu kali, tindakannya tetap kekerasan, ataukah orang tua yang kita sebut dengan pelaku kekerasan pada anak, pelaku KTA katanya ya, atau dengan kata lain abuse parents biasanya kalau dalam bahasa Inggris, bukan bukan violence parent, dia biasanya disebutnya abuse parents, jadi orang tua yang melakukan penganiayaan.